Mudah-mudahan kesungguhan kita, keyakinan kita diberikan ganjaran besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan nantinya saat kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan deposito amal yang kita simpan, yang kita tabung, kemudian hari Allah tampakkan semua kepada kita sebagai ganjaran keindahan untuk kita menempati syurganya Allah Jannatul Na'im. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita cintai, yang kita ikuti, Nabi yang mesti kita teladani, mengajarkan iman, Islam dan ihsan, mengajarkan kita agar budi pekerti dan akhlak yang mulia. Sesungguhnya pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam teramat indah ketika dikenang oleh kita umatnya. Karena hari ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah, bermuamalah, semuanya berkat ajaran dan dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya baginda Muhammad, dipilihnya Muhammad sebagai nabi dan rasul, menyampaikan risalah langit, risalah tauhid, sehingga kita terselamatkan daripada kezaliman yang nyata. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah, bersaudara, bersahabat, bersatu, sehingga kita dapatkan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan berkat perjuangan dakwahnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada kita umatnya ingin dilenyapkan, ingin dibunuh, hinaan, caci maki, segala macam bentuk penghinaan didapatkan oleh Nabi ketika mendakwakan agama yang mulia ini di kota Mekah. Sampai-sampai ianya, tanah kelahirannya harus ia tinggalkan, pergi ke Yasrib untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Namun ia tak pernah gentar. Tantangan, rintangan, jabaran di hadapannya ia lalui semata-mata karena mengejar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara umatnya yang senantiasa mencintai Nabi kita sepenuh hati, bukan setengah hati. Sehingga apapun yang dicintainya, yang dianjurkan untuk dikerjakannya, kita di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad yang mengerjakan segala keinginan, kemauan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Minha arba'atu hurum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sebelumnya kata Allah, fala tadhlimu anfusakum, fala tadhlimu anfusakum, baru waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan, merupakan ketetapan Allah sejak ianya Allah menciptakan langit dan bumi. Sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan bulan itu ada 12 bulan, bukan dikarang-karang oleh manusia, bulan qamariyah. Kemudian fala tadhlimu anfusakum, di antaranya ada 4 bulan yang disebutkan bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, kita pada hari ini Zulqa'dah. Zulhijjah nantinya kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
Zulhijjah bulan haram, Muharram di ujungnya satu Rajab. 4 bulan disebut minha arba'atu hurum. Di antaranya ada 4 bulan. Fala tadhlimu anfusakum. Ini poin yang sangat penting. Maka kamu semua jangan menzalimi diri kamu sendiri. Karena keagungannya bulan haram, keutamaan bulan haram, maka kita diwajibkan menghormatinya, mengagungkannya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang Allah anjurkan untuk kita lakukan di bulan haram, dan banyak juga pekerjaan maksiat yang mesti kita tinggalkan karena ganjarannya besar di hadapan Allah. Maka Allah katakan fala tadhlimu anfusakum. Maksud fala tadhlimu anfusakum, maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri waktu bulan-bulan haram yang kamu hidup padanya. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Karena kita hidup ini senantiasa berlomba-lomba untuk mendatangkan kebaikan dengan tujuan ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berlomba-lomba mendatangkan kebaikan namun ingin dipandang orang, dipuji orang, dikatakan orang, itu sia-sia belaka. Maka fala tadhlimu anfusakum, maknanya di bulan haram tersebut yang 4 bulan, berpaculah kamu, bersemangatlah kamu, motivasikan dirimu, keluargamu untuk melaksanakan semua kebaikan-kebaikan. Di antaranya yang Allah wajibkan jangan engkau tinggalkan, pekerjaan sunnah engkau buru untuk engkau kerjakan. Nah ini, makanya nanti para ulama mengatakan di antara pekerjaan-pekerjaan yang harus kamu lakukan dalam hal sunnah 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di bulan-bulan lain, di bulan haram lebih dahsyat lagi kau lakukan. Jangan sia-siakan. Sebagaimana kita berada di bulan puasa, kita datang ke masjid lebih awal. Dulunya jarang kita buka puasa bersama, sekarang kita bersama-sama dengan saudara. Ada pahalanya. Bawa makanan dari rumah, berjamaah di masjid itu, kawan-kawan kita, saudara kita. Di antara mereka mungkin ada yang musafir, singgah ke masjid kita dengan makanan kita persiapkan dimakan oleh mereka. Pahala besar di hadapan Allah SWT. Ini seperti ini juga. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan lebih utama bulan haram daripada bulan Ramadan. Ini perbedaan pendapat dengan alasan-alasan tertentu. Jadi ketika berada atau hidupnya kita seperti hari ini, di antara yang masih hidup di bulan haram Zulqa'dah, maka berbuatlah kebajikan, kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam mendatangkan kebaikan. Artinya di bulan lain juga demikian, tapi bulan haram ini lebih dahsyat kau lakukan. Umpamanya salat sunat kita kerjakan, salat duha, tahajud, segala macamnya. Kemudian apa? Sedekah, infak, lakukan. Membantu orang lain, meninggalkan segalanya yang ia itu berkonotasi untuk kebaikan, semuanya bermuara untuk kebahagiaan kita yang mengerjakannya. Bahkan kata Rasulullah, barang sesiapa memasukkan kebahagiaan dalam hati saudaranya, sungguh ia telah berbuat kebajikan. Pas aja kenangan dia itu. Seumpamanya kita berikan sesuatu untuk dia hadiah yang ia merasa bahagia dengan hadiah kita berikan kepadanya, apapun ia itu. Tidak mesti harus wow, tidak. Atau bertutur kata dengan mereka dalam percakapan komunikasi kita, perkataan yang menghibur mereka, tidak mesti memuji mereka, yang membahagiakan hati mereka, membuat mereka senang, tersenyum, bahagia. Seumpama duduknya kita dengan ibu kita, ayah kita,
ketika berkomunikasi dengan mereka, membahagiakan hati mereka. Ini kadang-kadang jarang dilakukan oleh anak-anak di zaman sekarang. Menyempatkan waktu, duduk sebentar dengan orang tuanya, dipegang tangannya, atau dia sudah wanti-wanti kebiasaan ayahku, ibuku, setelah selepas asar mereka duduk sejenak bersama, berkomunikasi antara ayah dengan ibu. Di celah-celah itu sering dahulunya ayahku makan ini, minum ini. Sekarang mereka sudah tua, kita sediakan kebutuhan mereka itu. Kita cari celah untuk membuat mereka tersenyum dengan anak mereka yang telah letih mereka berkorban, mendidiknya, membiayainya. Hari ini nampaklah hasil pengorbanan mereka. Sebagian tidak. Sekarang kadang-kadang anak-anak jumpa orang tuanya lebih daripada kawannya. See you, hello saja. Papa pergi, ibu pergi, tanpa dicium tangannya, tanpa dipeluk oleh mereka. Alangkah bahagianya orang tua tak kalah dihargai oleh anak-anaknya, karena pengorbanannya begitu letih dan lelah saat kita masih kecil. Itu adalah kebaikan yang kita lakukan di bulan Haram. Makanya sering saya sampaikan dalam kajian saya, inovasikan kebaikan, berkreasilah untuk melakukan kebaikan. Bahkan cari kebaikan yang tidak pernah orang lakukan oleh kita. Kemudian jangan pula kamu di bulan Haram mendatangkan kemaksiatan dan kemungkaran, karena balasan azabnya besar di bulan Haram. Begitu juga pahala-pahala yang kau lakukan, besar ganjarannya. Begitu pula dosa-dosa yang kau lakukan, besar ganjarannya di hadapan Allah. Maka fala tadhlimu anfusakum, kerjakan kebaikan-kebaikan, jangan buang-buang waktu di bulan haram itu, tinggalkan kemaksiatan di bulan haram itu, agar engkau bukan orang-orang yang menzalimi dirimu sendiri. Tadi imam kita juga bacakan ayat tentang bulan haram. Baru kemudian kata Allah, wa qatilul musyrikin kaffah. Ini sebagaimana sedang berkecamuknya sekarang perang antara India dengan Pakistan yang sedang viral sekarang, gara-gara kejadian pembantaian di kawasan Kashmir, dituduh oleh orang India, militan Pakistan yang melakukannya. Yang kita ikuti bersama. Mayoriti Pakistan Muslim, India ada juga Muslim, tapi mayoriti mereka Hindu. Siapa yang dulu menembak? India. India yang dulu melontarkan rudal-rudal mereka ke airport internasional dan tempat-tempat sakral punya negara Pakistan. Apakah mereka diam saja? Tidak. Dikatakan dalam Al-Quran, wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah oleh kamu sekalian akan mereka semuanya sebagaimana mereka menyerang kamu. Maknanya di bulan haram jangan kamu yang memulai, jangan kamu menyerang, karena itu kezaliman juga. Jadi dalam hal bulan haram Allah ingin mengatakan bersabarlah kamu, karena itu bulan kemuliaan, bulan kehormatan. Dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy menghormati bulan haram. Nah ini dia. Jadi ada keistimewaannya di hadapan Allah, ada keagungannya di hadapan Allah. Maka ingin bulan tersebut dihormati. Tapi kalau kamu diperangi, perangi mereka. Kama yuqat, sebagaimana mereka membunuhmu, menyerangmu, serang mereka. Allahu Akbar. Kama yuqatilunakum kaffah. Wa'lamu, ketahuilah oleh kamu sekalian tentang bulan haram itu, tentang aturannya, tentang kebaikannya, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Sabar kamu.
Nyai ke madang bah ke ngede. Dikatakan kamu ini negara yang rendah, negara yang tidak berkualitas, katakan terserah. Yang penting baik cukai. Orang Aceh kadang apa? Kakak dulu cukai ciri kau. Ini, tapi karena sudah diserang, maka Pakistan balas serangan mereka. Begitu juga dahulunya. Nabi tidak menyerang. Ini kan perintah Allah kepada Nabi. Namun ketika engkau diserang, lihat ayat yang lain, fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Apabila mereka menyerang kamu, mereka musuhimu dengan serangan mereka, maka serang mereka sebagaimana mereka menyerang kamu. Dan jangan melampaui batas, kata aku. Ini aturan mainnya. Maka di antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan haram termasuk adalah membahagiakan keluarga kita. Membahagiakan keluarga kita. Ketika pulang kita ke rumah di bulan haram, bawalah sesuatu yang dapat menghibur anak-anak dan istri kita atau orang tua kita, membuat mereka bahagia. Anak-anak kita umpamanya mereka suka martabak Mesir, walaupun dibuat di Aceh, namanya martabak apa? Kalau martabak pidi biasa Pak, memang kita orang Aceh, pidi kawasan kita. Tapi kalau martabak Mesir jauh sana. Kalau kita naik pesawat dari Kuala Lumpur 10 jam direct baru sampai. Tapi ini martabak Mesir di Aceh, hebat dah Aceh Pak. Ya, kalau martabak Bangka masih okey juga. Yang tempuhnya mungkin sekian jam, tidak sampai 10 jam. Ada di Aceh. Karena mereka suka itu, kita pergi dengan kereta kita, Honda kita, mobil kita, kemudian menunggu pembelinya, mau pulang kembali, memberikan di tangan mereka. Mereka bahagia. Kita di antara orang yang mengamalkan ibadah-ibadah sunnah di bulan haram. Tapi di bulan haram ada boleh. Bergaduh sahabat bulan haram ibadah. Tengok hikmah dia ada bulan haram. Lalu bulan Rajab, ayah anak buah apa sih? Katib. Bulan haram kelewat. Bukan seperti itu. Maksudnya ini kebiasaan kebaikan-kebaikan yang ada di bulan haram teruskan lakukan. Sehingga kau dikenang nantinya. Sering dikatakan begini. Dulu ketika ada kakek, selalu dia bawa ini. Sekarang kakek sudah tiada. Maka ketika mereka cucu kita mengingat kita, mereka bercucuran air mata. Kenapa kebaikan yang ada pada kakek tidak dilanjutkan oleh ayah kita? Ini contohnya. Terkesan. Ya. Saya ketika berada di Mesir dulu, setiap malam Jumat, karena malam itu adalah malam minggu bagi kami libur pada hari Jumat. Jadi kami tidak ada kuliah hari Jumat. Hari Minggu kami kuliah. Saya melihat karena anak-anak kita yang masih muda, usia mereka 20 tahun, 23 tahun, masih belajar di Universiti Al-Azhar. Kadang-kadang sebagian mereka pergi ke Corniche, Tahrir. Itu downtownnya Mesir, dengan segala kehebatannya. Saya bermusyawarah dengan istri bagaimana kalau seandainya di malam Jumat itu kita adakan Dalail Khairat. Nah, saya lihat ada potensi dari anak-anak Birin, 1, 2, 3, mereka bisa memimpin Dalail Khairat. Saya buat Dalail Khairat di setiap malam Jumat. Selepas salat dekat Masjid An-Nur, mereka langsung pulang ke rumah saya. Sampai 30-40 orang. Saya sudah minta istri saya dengan kawan-kawannya untuk masak mie goreng, nasi goreng. Karena saya orang yang bekerja di travel, alhamdulillah lebih daripada mereka ada penghasilan. Itulah pahala saya. Tuhul Qudus Jalla Jalla, Tuhul Qadim Jalla Jalla. Kan ayat itu nama-nama Allah. Ruhul Mubir Jalla Jalla. Itu mereka semangat. Nah, baru baca Nazam Aceh. Nazam Aceh
Nabi hendak gemelumpuh saban uro selama-lama. Ingat ya? Ini dibacakan oleh mereka. Anu yang salat ma yang kelai lam jujud wajah berdoa sabi ke ayah bunda doa di Makkah harap macam syurga tinggi. Itu rasa macam gara orang kita Abu datang habis suluh yang awal membeta dulu, suluh yang akhir bedah menjaga. Oh bantu kejun laju tak dulu, laju tak fikir lima perkara. 1, 2, 3 senang mereka. Umat Bandung yang lalu ke Nabi, jib kopi, jib teh, baju huni. Kan tahu, hanya ijak lagi deh. Karena kalau mereka pergi ke downtown di Mesir itu ada kornis bang, yang tempat ribut-ribut kemarin Tahrir Square itu. Di situ ada kapal pesiar di Nil. Dia pergi berkeliaran sekian jam, turis-turis ke situ semua. Saya tarik mereka untuk setiap malam Jumat Islam mereka cuci perut. Ajak Abu Ahmad mereka nori. Ini saya sikapi. Sekarang saya sudah lama meninggalkan Mesir. Kata yang tua-tua di sana yang saya bawa dulu, Yona Ahmad parah ini. Ini contoh. Dan kalau saya berkunjung ke Mesir, itu ada tradisi makanan Mesir itu kawarek namanya. Kawarek itu kaki kambing. Di sini disebut dekil ya, Ahmad. Di Madura itu ada, Pak. Kaki kambing itu dijual satu di Mesir, satu pon 3 potong. Itu memasaknya 4 jam, Pak. Enak sekali. Saya beli 200, ketika saya datang dengan ibu-ibu pengajian Lingke, berkunjung ke Mesir, saya belikan, saya suruh masak sama kawan-kawan. Dulu Ustaz Ifan Aulia masih di sana. Saya bilang, Ustaz Ifan jangan pulang dulu, kita makan sama. Makanlah anak-anak sama senang mereka. Karena mereka tidak dikunjungi oleh orang tua mereka. Kita lah orang tua mereka. Seperti ini. Nah, jadi begitu juga dengan keluarga kita. Ibu kita, ayah kita, mungkin mereka serumah dengan kita. Berikan kepada mereka kebahagiaan. Ayah 4 kopi, ayah 4 teh. Kemudian sedekah-sedekah, infak-infak banyaklah dilakukan di bulan-bulan haram. Termasuk yang paling sakral tadi, jangan engkau memulai permusuhan. Kerjakanlah sebuah pekerjaan sunnah, tinggalkan maksiat agar engkau senantiasa berhubung dengan kebaikan, sehingga Allah mencintai kamu sebagai hamba-Nya yang menghormati bulan-bulan haram. Ada pertanyaan? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu ingat itu. Ketahuilah kamu semua, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Atau kalau kata Malaysia, sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, merawat kita, memenuhi kebutuhan kita apabila kita di antara orang yang digolongkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara takwa yang dicari di bulan haram, hormatilah bulan-bulan haram, jangan kita tentang kebaikan-kebaikannya, yang kita kerjakan kemaksiatan, namun kerjakanlah kemuliaan dan kebaikan, karena bulan-bulan haram bulan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.